Apa yang dilakukan Pemprov DKI setelah mendapat sorotan? Sudah bersama kami Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Anies. Selamat sore, Waalaikumsalam, Mas Davi, Mbak April. Baik, Pak Anies, kita ketahui bahwa ini sempat menjadi viral apa yang terjadi di Dinas Pendidikan, khususnya pengadaan anggaran khusus untuk beberapa jenis alat tulis begitu ya. Kemudian apa sebenarnya yang terjadi sih Pak Anies sehingga memang angka-angka tersebut bisa muncul gitu dan menjadi viral di publik? Ya, jadi begini, angka-angka itu ada di dalam data anggaran, rencana anggaran kita. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah masalah yang terjadi karena sistem yang kita gunakan itu mengikuti sebuah proses yang harus semuanya dirinci secara detail. Jadi ketika menyusun anggaran itu ada namanya kegiatan, di bawahnya kegiatan nanti ada istilahnya rekening, lalu ada komponen. Nah, sesungguhnya yang dibutuhkan adalah sampai kegiatan saja. Saya beri ilustrasi misalnya, kegiatan mengadakan panggung seni, panggung kesenian, lalu dialokasikan anggaran 1 miliar. Itu nanti kemudian disusun di bawahnya apa saja komponennya. Nah, yang terjadi adalah sistem yang ada mengharuskan kegiatan-kegiatan itu ditulis sampai komponennya di saat belum tentu ada komponennya yang sudah siap. Jadi, bila ada staff yang sudah menyiapkan semuanya, komponennya ada, mereka bisa menuliskan. Tapi bila sudah menyiapkan tapi tidak ada komponennya, maka mereka akan memilih apa saja yang ada, yang penting jumlahnya sampai angka 1 miliar. Kenapa? Karena di kemudian hari, ini akan direview, lalu nanti akan diganti yang sesuai, yang ketika komponennya sudah disiapkan, atau unsur anggarannya. Jadi kalau panggung seni, nanti ada sewa mikrofon, ada sewa sound system, ada itu semua. Nah, besarannya itu dimasukkan apa saja, yang penting dapat 1 miliar. Nah, sistem ini sudah terjadi bertahun-tahun. Ini adalah sistem digital, tetapi ketika sampai pada pengisian, ini yang saya istilahkan dari kemarin, bukan smart. Karena pengisiannya mengharuskan checking manual. Kejadiannya kan untuk 2020. Ini sekarang saya tunjukkan. Angka ini tahun 2017. Apa yang menarik di sini? Ini tahun 2017 beli penghapus 53 miliar. Beli penghapus ya Pak? Dan di sini dituliskan penghapusnya itu untuk 600.000 anak selama 12 bulan. Jadi 600.000 anak akan dapat penghapus papan tulis tiap bulan sekali selama 12 bulan. Ini dimasukkan untuk apa? Untuk mereka mencapai angka 53 miliar. Ini tahun 2017 ya, jadi bukan tahun ini. Ini saya mau menunjukkan bahwa problem ini ada pada sistem. Lalu apa yang terjadi? Setelah proses review ini dilakukan bulan Januari, Februari, Maret, lalu nanti akan dilakukan review. Review itu mereka nanti mengoreksi, dan kemudian setelah dikoreksi, angka yang terjadi adalah 0. Okay. Tidak ada itu belanja papan tulis di angka finalnya. Tapi pada saat perencanaan ada itu angkanya. Apa yang terjadi? Karena dalam sistem yang ada sekarang diharuskan memasukkan angka 53 miliar sebagai kegiatannya. Komponennya belum ada. Karena komponen belum ada, dia masukkan komponen apa yang ada ya. Lalu ketemu penghapus itu sudah ada. Ya sudah, isi dulu penghapus. Masukkan di situ yang penting tercapai angka 53 miliar. Nanti dalam perjalanan dikoreksi. Ini terjadi bertahun-tahun. Apakah kami tidak menyadari? Menyadari. Kami menyadari sekali. Karena itu sejak tahun lalu kita langsung siapkan pergantian sistem. Kenapa dari kemarin kita tidak bicarakan? Karena kalau ini dibicarakan secara terbuka, apa yang muncul? Lalu semua ke belakang nanti akan terlihat ini. Angka-angka seperti ini. Silahkan datang ke website namanya apbd.jakarta GOID. Anda bisa lihat 2016 tidak ada datanya, 2015 tidak ada datanya. Anda lihat 2017, 2018. Nanti Anda akan terlihat di situ. Betapa selama ini perencanaan kita adalah yang penting memasukkan komponen. Isinya apa tergantung nanti ketahuan apa tidak. Okay. Nah, ketika yang mengerjakan menemukan sudah komponen yang benar, maka tidak ada masalah.
Tapi ketika dia tidak menemukan komponen, padahal dia harus memasukkan angka 53 miliar, dicari komponen apapun masuk di situ. Inilah yang sekarang kami upgrade. Karena itu saya katakan tadi, sistem yang kita bangun sekarang itu adalah sistem yang bisa mendeteksi. Jadi saya beri contoh, Mas. Sistem seperti ini itu seperti begini. Kita membuat MS Word untuk menulis. Tapi ketika kita mau menghitung berapa jumlah kata di MS Word itu, kita harus mencari jumlah katanya secara manual. Satu persatu kita liatin. Berapa jumlah kata dalam naskahnya. Itu namanya digital tapi not smart. Sama seperti kegiatan ini. Ini untuk BOS. Di sistem yang kita bangun, bila memasukkan angka yang tidak masuk akal ditolak. Seperti contoh. Kalau kita menuliskan riwayat hidup, diminta menulis pakai kertas, kita tulis nama, tanggal lahir. Kalau pakai kertas, kita bisa menuliskan tanggal lahir kapan saja. Tapi kalau digital, bisa dicek benar apa tidak. Misalnya, saya tulis tanggal lahir saya 31 Februari. Kalau sistemnya digital dan smart, begitu saya masukkan 31 Februari, langsung ditolak. Karena nggak mungkin 31 Februari. Tapi bila tidak smart, itu lolos. Nah, ini yang terjadi. Sistemnya digital, tapi pengecekannya manual. Jadi, kalaupun kita semua, misalnya tadi MS Word kita tulis, setelah selesai naskahnya kita hitung, 13 jam pun kita menghitung naskah itu prosesnya tetap manual. Nah, sekarang kita dalam situasi mengupgrade. Alhamdulillah sistemnya sudah jadi. Sungguhnya nanti saya akan umumkan ini ketika model dilakukan tahun 2020 tahun depan, di tahun bulan Januari. Sudah jadi semuanya.